Halo, perkenalkan, nama aku Sharon Aurelia dari jurusan Ilmu Komunikasi. Kita sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi belajar untuk meminimalisir kesalahan dalam menulis materi komunikasi massa. Tetapi terkadang kita masih salah melakukan berbagai kesalahan. Contohnya gimana sih? Yang pertama, tidak memahami audiens. Yang kedua, tidak menulis berita dengan fakta kredibel atau bisa dibilang hoax. Selanjutnya, tidak menyampaikan pesan dengan jelas seperti bertele-tele atau terlalu panjang. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Selanjutnya, tidak memperhatikan tata bahasa seperti SPOK dalam menyampaikan pesan. Nah, apa sih yang bisa terjadi jika kita melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang aku ngomongin tadi? Nah, hal tersebut dapat menurunkan keefektivitas dalam kita menyampaikan pesan. Contohnya, misalnya saya ingin menyampaikan hal ini. Audiens bisa menangkapnya hal yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, sulit untuk ditafsirkan jika kita tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. Mungkin audiens bisa jadinya nggak paham apa yang ingin kita sampaikan. Dan selanjutnya, jika kita tidak menyampaikan berita yang kredibel atau hoax, para audiens akan kehilangan kepercayaan kepada kita. Contohnya seperti mengurangi kepercayaan terhadap kita ataupun media yang kita gandungi. Jadi, kadang bisa mungkin kita dianggap bohong untuk menyampaikan berita yang lain yang padahal benar gitu. Selanjutnya, apakah komunikasi massa selalu terjadi dalam ranah komersial? Nah, untuk itu, tidak. Komunikasi massa terjadi dalam ranah non-komersial, seperti pemerintah, organisasi nirlaba, dan media alternatif, yang tidak tergantung kepada iklan. Selain itu, media massa juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan sosial, pendidikan, atau informasi publik yang penting bagi masyarakat. Contohnya seperti aku membuat video seperti ini. Aku menyampaikan informasi, tetapi tidak dalam ranah komersial, tapi non-komersial. Selanjutnya, mengapa sih Pusat Bahasa menetapkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan papan nama, papan tunjuk, kain rantang, dan papan iklan? Karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai cerminan dari identitas dalam budaya dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat lebih mudah dimengerti. Contohnya, misalnya ada sebuah papan iklan yang menggunakan bahasa milenial. Bahasa tersebut mungkin dapat dimengerti dengan baik oleh generasi milenial. Tetapi generasi sebelumnya mungkin tidak dapat terlalu memahami apa pengertian dari bahasa tersebut. Sehingga alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam papan tersebut, sehingga semua orang dapat memahaminya. Nah, selain itu dapat meningkatkan kredibilitas dari pihak yang menyampaikan. Nah, jika misalnya sebuah partai menulis dengan bahasa-bahasa yang dengan kurang baik, sehingga itu akan dapat dijadikan sebagai citra dari si partai tersebut. Nah, dengan alangkah baiknya, jika suatu partai tersebut menggunakan dengan bahasa yang baik dan benar, yang sopan dan sesuai dengan etika berbahasa Indonesia, itu akan dapat mencerminkan hal yang baik juga bagi bangsanya. Nah, selanjutnya, dapat menjaga kesinambungan dan keberlangsungan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kita sebagai warga Indonesia penting sekali untuk mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang tetap gitu. Jangan kita mengutamakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga terhadap bahasa Indonesia. Nah, jadi menurut aku kenapa sebuah papan iklan atau kain rantang atau papan petunjuk penting untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Di sini kita akan membahas mengapa organisasi internasional yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menetapkan penggunaan istilah asing harus ditulis di bawah bahasa setempat. Nah, tujuan adanya kerjasama utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk mempromosikan perdamaian, kerjasama internasional, dan pemahaman antara negara dan budaya yang berbeda. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menggunakan bahasa resmi dari masing-masing negara anggota dalam komunikasi resmi organisasi internasional. Dengan menggunakan bahasa setempat, organisasi internasional ini dapat memudahkan negara-negara anggota dalam memahami informasi yang disampaikan dan juga memperkuat kesepakatan yang dicapai. Penggunaan bahasa setempat juga dapat membantu mempromosikan penggunaan bahasa nasional dan memperkuat identitas budaya di antara negara-negara anggota. Selain itu, di sini kita juga harus tahu penggunaan istilah asing dalam bahasa setempat dapat membantu memperkaya bahasa setempat dengan kata-kata baru dan juga meningkatkan keterampilan bahasa setempat dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi internasional tersebut. Hal ini dapat membantu memperkuat hubungan antara negara-negara dan juga membantu dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional secara keseluruhan. Jadi di sini sebagai seseorang yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya akan berusaha untuk mencapai win-win solution dengan mengambil langkah-langkah yang akan saya ambil. Yang pertama, saya akan mendengarkan dengan seksama, mencoba untuk memahami apa yang menjadi kekhawatiran klien saya dan mengapa dia tidak menyukai format bahasa yang saya desain. Saya akan memberikan perhatian penuh dan menghindari reaksi emosional sehingga klien merasa didengar dan dihargai. Yang kedua, berkomunikasi secara terbuka. Setelah mendengarkan keluhan klien, saya akan menjelaskan dengan jelas mengenai desain format bahasa Indonesia yang saya rancang. Saya akan memperjelas tujuan dan manfaat dari desain tersebut dan bagaimana desain tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas bahasa Indonesia. Saya juga akan mempertimbangkan masukan dari klien untuk meningkatkan desain tersebut. Yang ketiga, saya akan menyediakan opsi jika klien masih merasa tidak nyaman dengan desain yang saya tawarkan. Saya akan mencoba untuk menyediakan beberapa opsi alternatif yang dapat dipertimbangkan, sambil tetap memastikan bahwa bahasa yang digunakan tetap sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, saya akan menyampaikan konsekuensi. Saya akan menjelaskan dengan jelas konsekuensi dari penggunaan bahasa Indonesia yang buruk atau salah, seperti kerugian dari reputasi atau kebingungan dalam memahami informasi. Dengan cara ini, klien akan lebih memahami pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga yang benar. Memastikan kepuasan klien setelah menemukan solusi yang cocok untuk kedua belah pihak. Pihak saya akan memastikan bahwa klien merasa puas dengan desain bahasa yang saya tawarkan dan juga bahwa klien memahami pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Dengan kesimpulannya, sebagai seorang yang bertanggung jawab dengan pemeliharaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya akan selalu berusaha untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak dan tetap memastikan kualitas bahasa Indonesia yang digunakan. Dalam berkomunikasi, ternyata terdapat dua jenis komunikasi yang saling berkaitan, tetapi memiliki perbedaan mencolok dari keduanya. Komunikasi tersebut ada komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Walaupun namanya hampir mirip, tetapi terdapat perbedaan loh. Komunikasi interpersonal merupakan penyampaian pesan atau komunikasi yang dilakukan antar dua orang atau lebih. Dalam komunikasi interpersonal, selalu melibatkan pertukaran informasi atau pesan yang disampaikan melalui komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi ini sangat membutuhkan kemampuan mendengarkan, memahami, dan merespon orang lain. Komunikasi ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, bisa secara langsung ataupun melalui media. Dan perihal konteks, komunikasi ini memiliki konteks yang jelas karena sesuai dengan tujuannya, yaitu menyampaikan pesan kepada lawan bicaranya.
Yang kedua, ada komunikasi intrapersonal, merupakan komunikasi yang terjadi dalam diri individu itu sendiri. Dengan begitu, penggunaan bahasa, pikiran, serta proses komunikasinya hanya akan terjadi dalam diri sendiri. Karena komunikasi ini berhubungan dengan diri sendiri, maka akan melibatkan refleksi diri, introspeksi diri, dan pemikiran di dalam diri seseorang tersebut. Dalam komunikasinya, kemampuan memahami, mengelola pikiran dan perasaan serta emosi sangat terlibat di sini. Sehingga komunikasi ini lebih bersifat pribadi, tidak ada ikut campur tangan orang lain. Karena hanya terjadi di dalam pikiran dan perasaan seseorang itu saja. Nah, dari pembahasan sebelumnya, keterampilan komunikasi interpersonal dan intrapersonal menjadi salah satu peran penting yang berkaitan dalam pembentukan keterampilan seseorang untuk melakukan komunikasi massa atau komunikasi publik. Hal ini karena kemampuan mendengarkan, menyampaikan pesan, memahami perspektif orang lain, dan memberikan respon merupakan keterampilan komunikasi interpersonal yang bisa membantu seseorang dalam membangun hubungan kuat dengan audiens. Nah, selain itu, diimbangi dengan keterampilan komunikasi intrapersonal seperti mengelola emosi, memahami diri sendiri, dan percaya diri juga menjadi faktor pendukung dalam membantu seseorang untuk merancang dan menyampaikan pesan yang efektif dan efisien, sehingga bisa membangun citra yang kuat di depan publik. Dengan demikian, keterampilan komunikasi interpersonal dan intrapersonal yang seimbang dapat membantu seseorang untuk menjadi komunikator yang efektif dalam situasi apapun, termasuk dalam komunikasi massa atau komunikasi publik. Membahas mengenai komunikasi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, komunikasi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Begitu juga pada komunikasi massa yang tidak harus selalu dilakukan secara langsung. Komunikasi massa merupakan penyampaian pesan kepada khalayak luas yang bisa disampaikan secara langsung ataupun melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan media sosial. Khalayak yang luas biasanya menimbulkan kesulitan dalam penyampaian pesan langsung kepada audiens. Sehingga untuk bisa mencakup seluruhnya, komunikasi biasanya menggunakan interaksi melalui media yang bisa diterima luas, rata, dan dapat diakses oleh banyak orang. Walaupun dari komunikasi massa langsung seperti konferensi pers atau siaran langsung, komunikator bisa berbicara dengan audiens dan bisa memberikan kesempatan kepada audiens untuk merespon. Melalui media, penerima pesan juga bisa kok sama-sama melakukan interaksi dengan komunikator. Nah, dengan begitu, komunikasi massa bisa sangat fleksibel tergantung dengan kondisi atau situasi. Penggunaan media sosial juga bisa sangat membantu membuat efektif dan efisien dalam penyampaian pesannya.